Nanti lanjutannya kenapa? Dia itu gunung batu, dia itu kota benteng, dia itu perlindungan Daud. Yang berikutnya berbicara tentang kedekatan Daud secara emosional, berbicara tentang kedekatan Daud, yaitu bagaimana Daud begitu dekat dengan Tuhan. Kalau kita berbicara dekat dengan Tuhan itu ibarat antara baju kain ini dengan tubuh kita. Jadi tidak terlalu jauh. Saya dari malam saya pikir bicara kedekatan ini apa sebenarnya yang dimaksud dengan kedekatan. Ternyata sebuah ketergantungan ya. Jadi mau tidak mau tetap harus. Ada satu istilah yang dipakai psikolog yaitu tentang objek transisi. Objek transisi ini ternyata apa yang dimaksud dengan objek transisi? Itu mulai digambarkan, dicontohkan pada bayi-bayi. Anda tahu bayi-bayi di sini ya, saya lihat hanya itu adiknya Christine, nama siapa? Fanya. Ya. Itu ada objek transisi, boneka. Ya, objek transisi itu ketergantungan, keterikatan seorang anak, bahkan sampai ada yang remaja terhadap benda-benda yang pernah dia temui waktu bayi. Ada yang bantal, ada yang kain selimut, ada yang loyor, ya. Itu kedekatan, itu namanya objek transisi. Begitu dekat seseorang atau ketergantungan. Dia mau pergi kemana dia harus bawa itu dulu. Tidak bisa tidur kalau tidak ada itu. Betul kasih Ibu Feby? Itu namanya objek transisi. Saya nggak tahu kita yang dulu-dulu ini bagaimana ketergantungan sama apa. Nah, objek transisi ini digambarkan bagaimana ketika kita dekat dengan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Sepertinya kehilangan. Waktu hari Minggu tidak datang, kok ada yang kurang dalam hidup saya. Waktu saya tidak bisa beribadah, tidak bisa memuji Tuhan. Waktu lupa berdoa, waktu lupa memuji Tuhan, ada yang hilang. Tapi waktu kita menggambarkan bahwa kalau kita punya pribadi yang begitu dekat, gambarannya seperti anak kecil, objek transisi. Ya, betapa hilangnya waktu kita. Oh Tuhan, hari ini saya tidak ke gereja. Oh Tuhan, saya bekerja sepertinya memuaskan diri saya. Tapi saya kehilangan Tuhan. Mari hari ini kita belajar bagaimana sih dapat mengambil Tuhan sebagai yang dipercayai. Punya sebuah ketergantungan. Mau bagaimanapun saya tidak bisa lupa Tuhan. Kalau bahasa Jawa itu lagunya ini. Ora ono sing liyo, tak ada yang lain, hanya Yesus. Waduh itu luar biasa. Orang Jawa kalau nyanyi lagu itu kalau lagi dalam keadaan sedih, lagi bergumul. Wah tak ada yang lain, hanya Yesus. Waduh Yesus segalanya dalam hidup kita. Amin. Jadi Bapak Ibu kalau kita berbicara tentang kedekatan dengan Tuhan adalah sesuatu yang tidak bisa terpisahkan dalam hidup kita. Amin. Ada banyak orang berkata kekristenan ini hanya agama. Saudara-saudara, Karl Marx dia berkata bahwa agama itu sebuah candu. Jadi akhirnya salah dipergunakan. Makanya kenapa dia katakan agama adalah sebuah candu. Seperti sebuah rasa kepuasan. Lalu yang lain tidak bisa. Akhirnya dulu ada perang salib ya. Wah banyak orang muslim dibunuh. Orang yang di luar Kristen. Lalu orang Islam pakai kata ini juga. Jihad ya. Mereka pakai kata ini sebagai kekuatan mereka. Bahwa di agama mereka benar, tapi yang lain salah. Padahal sebenarnya kalau berbicara tentang iman Kristen, tidak berbicara tentang agama. Agama hanya sebagai sebuah sarana yang dimana kita lebih mudah dan sah di hadapan pemerintah, legalitasnya. Tapi kalau kita berbicara tentang kekristenan yang sesungguhnya, bukan bicara tentang bingkai agama, tapi bicara tentang Tuhan dengan kita. Amin. Jadi ada banyak orang salah prediksi, makanya beda ya waktu orang yang dipertemukan, waktu orang yang ketemu dengan Tuhan, beda seperti orang yang dipertemukan dengan agama. Orang bisa marah, orang bisa emosi tanpa kontrol, karena kenapa? Jangan lupa di dalam agama ada norma-norma yang ditempatkan, ada etika-etika, ada nilai-nilai positif yang ditempatkan, yang bisa saja bukan berasal dari kebenaran, tapi itu dianggap baik. Tapi Daud tidak berbicara tentang agama. Tapi Daud berbicara tentang sebuah hubungan antara Tuhan dengan Daud. Hari ini kalau kita ada di tempat ini,
jangan datang karena sebuah agama, tapi datang karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Ada banyak orang datang dengan agama, akhirnya ngomong apa saja, emosi, ngomong apa saja, marah. Ayo kita perang, ayo kita ini. Wah, saya ngomong seperti ini, Bapak Ibu tahu ya. Di agama sebelah mereka bisa emosi, mereka bisa marah. Tanpa tahu ya, sebenarnya agama tidak berbicara untuk saling menyakiti. Tapi agama berbicara pribadi antar kita dengan Tuhan. Di sini Daud mengajarkan tentang bagaimana hubungan dekat dengan Tuhan. Atau dengan judul yang saya katakan, Allah yang dapat dipercaya. Amin. Jadi Bapak Ibu, agama sesungguhnya atau Tuhan yang kita percaya dalam hal ini bingkai Kristen, yaitu Tuhan adalah bagian besar dari realita kehidupan kita. Jadi tidak ada yang lain selain Tuhan. Amin. Walaupun mungkin waktu kita dengan Tuhan tidak sebanyak waktu kerja, tapi jangan lupa Tuhan ada di semua lingkup kehidupan kita. Jadi apa yang dapat dikerjakan, apa yang dikerjakan Tuhan ketika kita mempercayai Tuhan seutuhnya. Yang pertama yaitu kedekatan dengan Tuhan memberi perlindungan. Amin. Kedekatan kita dengan Tuhan memberi sebuah perlindungan. Kemarin saya nonton sebuah video dan ternyata itu di Mesir ya. Saya lupa itu tahun 900 ya. Jadi ada seorang raja di Mesir, dia begitu anti sama Kristen, lalu dia bertemu sama seorang pendeta Katolik, ya, pastor, dan dia agak sedikit ragu dengan kekristenan ketika berbicara tentang iman. Jadi iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Akhirnya dia berkata bahwa kekristenan tidak akan pernah nyaman kalau hanya ini nilai bohong, ya kan? Akhirnya si pastor ini dia berdoa dan yang terjadi ya, kemarin saya lihat videonya, kenapa sampai di lukisan itu orang Indonesia ya, mereka Holy Land tapi di Mesir ya, di Kairo. Lalu mereka lihat kenapa ada lukisan, ada gunung, lalu matahari di bawah tapi ada daratan lagi. Loh ini kenapa? Kenapa sampai di atas matahari ada gunung? Ternyata tahun 900 mereka punya sejarah bahwa akhirnya si raja ini bertobat dan masuk Kristen. Karena waktu itu mereka berdoa dan terjadi bahwa gunung itu benar-benar pindah. Nanti Bapak Ibu lihat di internet aja atau di YouTube ya, bahwa ada sebuah peristiwa memang terjadi di Kairo. Dan akhirnya mereka percaya dan mereka mulai membangun sebuah gereja. Tapi di dalamnya, di dalam batu ya, saya nggak tahu Ibu Gembala waktu ke situ lagi tour ke Kairo juga atau tidak. Ya, tapi mereka itu dari satu situs sejarah untuk tempat di mana orang-orang beribadah di dalam lubang batu, gua batu. Mereka ukir batu itu ya sampai betul-betul menjadi sebuah gedung gereja. Dan itu benar-benar terjadi. Jadi ada rombongan orang Indonesia ya, mereka pergi ke sana. Mereka tanya kenapa sampai matahari itu di bawah gunung. Mereka bilang karena gunung batu tempat kita beribadah ini itu pernah dipindahkan. Dan raja itu percaya, bertobat. Jadi kalau kita berbicara tentang iman yang sesungguhnya atau Tuhan yang kita percayai, jadi tidak ada yang mustahil. Hari ini kalau kita bilang gunung pindah dengan iman, tapi dengan satu tujuan loh, untuk membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Bukan sekedar, kaget lagi kita, aduh saya bisa pindah ke gunung pindah ke tempat lain. Tidak seperti itu. Ada maksud dan tujuan. Segala sesuatu yang terjadi tanpa kehendak Tuhan tidak akan pernah terjadi. Amin. Jadi kedekatan dengan Tuhan memberi perlindungan. Baca dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita boleh baca sama-sama. Ini bagian dari doa Musa juga ya. Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai dengan 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Sampai di situ dulu. Orang-orang yang dekat harus mengenal. Mengenal bukan berbicara, oh saya tahu nama dia, tidak. Secara pribadi ada hubungan. Ya, sebab ia mengenal namaku, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan.
Aku akan meluputkannya dan memuliakannya, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yang setuju katakan amin. Jadi kedekatan kita dengan Tuhan memberi sebuah perlindungan. Kalau Anda baca dalam Mazmur itu ya, 62 itu juga jelas ya. Sampai dikatakan juga di dalam ayat 6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Jadi saudara-saudara, semua yang dikatakan Daud adalah sebuah pengalaman. Jadi gunung batu ya, tempat-tempat terjal yang sulit dijangkau itu bagian dari bahasa orang Israel untuk bagaimana mengungkapkan perlindungan Tuhan terhadap mereka. Waktu orang Filistin datang hendak menyerang mereka, mereka seperti pasir ya jumlahnya ya. Mereka begitu ketakutan dan mereka naik ke gunung batu. Itu pengalaman, tapi dalam bahasa rohani berbicara tentang Tuhan sebagai perlindungan kita. Amin. Jadi kalau masalah apapun, sebesar apapun gelombang hidup ini, tidak akan menggoyahkan sedikit pun bagi kita yang berlindung di dalam Tuhan. Amin. Sebab dia itu gunung batu, perlindungan kita. Pertanyaan buat kita, seberapa kita percaya kepada Tuhan? Adakah hanya sebatas karena kita jadi orang Kristen? Mari kita belajar dari ya apa yang dikatakan ya tentang objek transisi. Menggantungkan hidup seluruhnya kepada Tuhan. Tidak bisa tidur, mau pergi kemana, ada ponakan saya sampai sudah SMP kelas 3, dia masih sama kain. Kadang-kadang malu kalau pergi sekolah dia kasih masuk di dalam tas. Nah, saya awalnya berpikir wah ini satu ikatan yang tidak baik. Memang lama-kelamaan akan terlepas. Ya, ada satu ibu pendeta, dia nggak bisa tidur kalau tanpa sabun. Harus kikis sabun, cium aroma sabun. Ternyata kebiasaan dari kecil. Dia bikin sabun di tempat tidur. Wah, ini saya tahu orangnya, ya tidak ada di sini. Ibu Pendeta Imelda Kila. Betul Kaseng? Karena waktu saya tinggal di Kupang sama Peter ya kita ya. Ibu Mama Bongso itu bilang, kalau dia nama biasa panggil siapa? Email ini kalau dia itu biasa kikis sabun mandi di tempat tidur pinggir bantal baru bisa tidur. Itu jadi suatu kebiasaan. Saudara-saudara, saya tidak bicara lanjutnya nanti apa keterikatan tidak, tapi kita belajar bahwa kedekatan kita itu seperti sesuatu yang tidak bisa lepas. Amin. Jangan sedikit-sedikit Tuhan, jangan sedikit-sedikit pakai kekuatan, jangan pakai kuasa kegelapan, jangan, tidak boleh. Yang namanya Tuhan yang dipercayai, yaitu dia segalanya. Mau model apapun dia segalanya. Tidak ada yang lain. Mari datang pada Tuhan maka kita akan diberi kekuatan sepenuhnya. Amin. Jadi kedekatan dengan Tuhan memberi perlindungan untuk setiap orang yang percaya di dalam dia. Yang kedua berbicara tentang kedekatan dengan Tuhan membawa sebuah pemulihan. Saudara-saudara, kalau yang pertama saya tadi berbicara bahwa hanya dekat itu punya pengertian yaitu sebuah mengacu pada apa yang namanya bagaimana seorang yang memang tidak ada pilihan lain, hanya dia. Yang kedua berbicara tentang relasi, berbicara tentang partner ya. Kalau berbicara tentang partner tentu ada hubungan. Kalau manusia dengan Tuhan, apa yang Tuhan cari dari manusia? Hanya satu, hati. Hati itu tidak berbicara tentang organ, tapi pribadi secara keseluruhan. Jadi kalau kita berbicara kedekatan dengan Tuhan, yaitu Tuhan perlu hati. Amin. Ada satu pengalaman satu orang murid, bukan satu orang murid, satu orang yang pemungut cukai namanya Sakeus ya. Dia juga orang yang licik, dikatakan dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Di situ dikatakan kalau kita lihat dalam ayat 8 ya, bisa ditampilkan Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-8.
Ya, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini bukan berarti kita tidak bicara tentang komitmen Sakeus, tapi bagaimana ketika Sakeus bertemu dengan Tuhan terjadi perubahan. Amin. Terjadi perubahan. Kenapa? Sakeus yang dulunya seorang yang jahat, seorang yang nakal, seorang yang pemeras, dia berubah. Karena kenapa? Kedekatan dia dengan Tuhan. Jadi ada sebuah keterbukaan Sakeus. Tuhan mari datang ke rumah. Orang-orang mungkin marah, orang-orang mungkin cemburu. Orang-orang mulai menilai yang tidak baik. Dia datang kepada seorang yang berdosa. Orang yang jahat. Orang pemeras. Lintah darat. Tapi apa yang terjadi? Ketika Yesus hadir dalam kehidupan pribadi Sakeus dan keluarganya. Sakeus mengalami perubahan. Jadi kedekatan itu penting Bapak Ibu. Apa arti kekristenan tanpa sebuah hubungan dengan Tuhan? Kalau hanya kekristenan sebagai simbolis, kita hanya datang dan pulang. Kita hanya doa dan selesai dan tidak ada apa-apanya. Itu sebuah agama. Tapi mari ketika kita memiliki Tuhan, ada sebuah hubungan yang dimana kita dengan Tuhan secara pribadi. Makanya Bapak Ibu tidak salah, saya juga tidak heran kalau ada banyak orang bisa datang tapi ada sedikit orang yang pulang dengan berkat. Karena kenapa? Itu bukan soal Tuhan atau soal pendeta, tidak. Tapi pribadi mereka dengan Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu, kita bangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Kedekatan kita dengan Tuhan memberi pemulihan di dalam kehidupan kita secara pribadi. Kalau kalau Sakeus bukan saja pribadi dia, tapi seisi rumahnya. Berbicara tentang hubungan berbicara tentang sesuatu yang tidak pernah berhenti. Amin. Ya. Tidak pernah putus. Selalu ada komunikasi. Doa, membaca kebenaran firman Tuhan, memuji menyembah, bahkan ibadah. Yang terlebih itu pribadi kita dengan Tuhan. Saudara, boleh saja kita di sini melayani, saya khotbah, saya main musik, ada yang pimpin pujian, ada yang singers. Itu bagian dari agenda pelayanan, tapi sesungguhnya yang menjadi diperhitungkan Tuhan bukan itu saja, tapi bagaimana pribadi kita dengan Tuhan. Pribadi kita secara menyeluruh, itu juga kalau kita sudah berumah tangga menyangkut dengan seisi rumah kita. Itu punya hubungan dengan Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kita. Amin. Kalau kita baca dalam Yohanes 15 ayat 1 dengan 5 itu sangat jelas. Tuhan itu pokok anggur. Kalau kita tidak dekat dengan dia, kita tidak berbuah. Tapi kalau kita dekat dengan dia, kita berbuah dan semakin bertambah. Jadi kunci daripada bagian kedua, yaitu masalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Saya tidak bilang bahwa Bapak Ibu satu hari doa sekian jam maka hubungan kita tambah baik. Tidak, tidak seperti itu. Tapi hubungan itu bukan berbicara tentang waktu saja, tapi kesungguhan kita di hadapan Tuhan. Ada orang datang berjam-jam tapi sama saja. Kalau pikiran dan hatinya tidak tertuju kepada Tuhan menjadi sia-sia. Amin. Jadi mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Bukan sekedar kita datang dan selesai. Saudara-saudara, ada satu pribadi, dia seorang anak pendeta. Kalau tidak salah dia nama John Wesley, Dia seorang pelaut, dia seorang yang benar-benar, dia seorang anak pendeta, dia seorang pelaut dan dia mulai hidup baik. Satu saat mereka punya pekerjaan itu, mereka ambil budak dari Afrika dan mereka bawa ke Inggris, untuk diperbudak. Perjalanan yang begitu membosankan dengan kapal laut, makan waktu yang begitu lama, dia mulai tergoda sebagai seorang kapten kapal, sebagai seorang yang mengatur semua ini, dia mulai melihat bahwa apa sih yang kita cari di dunia ini?
sudah tidak ada lagi. Apalagi di laut ini hanya hidup ya, minum, pesta, tidak ada yang lain lagi. Lalu dia mulai berpikir bahwa kita kurang satu. Lalu mereka mengambil semua perempuan budak yang ada di galangan kapal dan mereka mulai perkosa mereka. Ya. Jadi selama perjalanan, begitu dia kembali ke Afrika, dia bawa budak-budak lagi, dia mulai tiduri perempuan-perempuan itu dengan anak ABK-ABK-nya. Satu saat ada goncangan badai yang begitu besar yang tidak pernah dapati, tidak pernah mereka temui. Di situ dia mulai menyadari bahwa saya ini orang berdosa, saya ini punya Tuhan. Kenapa hidup saya seperti ini? Di situ dia berdoa, menangis, minta ampun Tuhan. Ternyata kematian itu hanya sejengkal saja. Bahwa sehebat-hebatnya manusia, manusia harus menyadari bahwa ada yang lebih hebat. Di situ dia menangis dan dia menciptakan lagu Amazing Grace. Sehebat-hebatnya kita. Wow, saya ini orang begini, saya orang, wah tidak ada yang lawan saya. Saya mau bilang manusia terbatas. Satu saat Tuhan akan mempertemukan kita. Mungkin bukan dengan senyuman, tapi dengan sebuah geraman. Bukan dengan sebuah berkat, tapi malapetaka. Itu cara Tuhan untuk memulihkan kita. Persoalannya mau pilih yang mana? Dipertemukan Tuhan. Mau ditegur Tuhan dengan berkat atau ditegur Tuhan dengan hajaran. Ada dulu pendeta Yukalep ya. Pendeta tinggal di GPPS itu. Ibu Dorcas juga kenal, Om Yukalep. Yang pernah KKR di Ambon dan Saparua. Kapal sudah jalan, dia berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terlambat kapal kalau tidak salah. Kapal balik. Dia ngajar kita dulu paling sederhana, sangat-sangat membosankan. Tapi dia punya hal yang berkesannya begini, dia bilang, kalau Anda nakal, Om Ishak tidak suruh angkat koper, Tuhan itu kasih begini dulu. Jangan. Coken, jangan nakal. Tuhan tegur gitu. Kalau masih nakal lagi, Tuhan sentil dari kuping. Nah kalau dia sentil, tapi kalau yang ketiga sudah tidak tahan, dia cambuk. Mau di mana, ya kan pilihannya. Mau masih diperingatkan gini, disentil, di kuti kuping, atau mau dicambuk. Oh itu mengerikan. Bahasa dia itu sederhana buat kita, tapi masih terkesan sampai sekarang. Bahwa Tuhan itu tidak main-main saudara. Dia serius, dia mendidik. Jadi suatu saat kalau kita dihajar, jangan mempersalahkan Tuhan. Siapa tahu itu bagian dari didikan Tuhan. Amin. Jadi John Wesley dipulihkan Tuhan. Dia mulai mengalami pemulihan, dia mulai mengalami bagaimana yang disebut dengan hajaran Tuhan. Badai di depan, di situ dia menyanyi, dia menangis ya. Dia ciptakan sebuah lagu. Amazing Grace, how great. Ya, kalau nggak salah lagunya seperti itu ya. Mengalami sebuah pemulihan. Mari kita alami sebuah pemulihan secara pribadi. Secara pribadi mungkin saya tidak mengetahui bahwa Bapak Ibu kita punya persoalan apa, kita punya kendala apa yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Itu pribadi masing-masing. Tapi saya mau katakan dalam hal ini bahwa kedekatan dengan Tuhan akan membawa sebuah pemulihan pribadi lepas pribadi. Amin. Jadi Tuhan yang dapat dipercaya ketika kita dekat dengan Dia kita dapat tenang, kita dapat menang. Amin. Mari datang pada Tuhan, Tuhan akan memberi pemulihan untuk setiap kita pribadi lepas pribadi. Hari ini siapa yang mengalami masalah, siapa yang mengalami persoalan, siapa yang mengalami bagaimana hubungan dengan Tuhan tidak begitu erat, datang secara pribadi. Katakan Tuhan ini aku, ampuni aku, saya orang berdosa. Tuhan akan memulihkan kita. Dan ketika Tuhan pulihkan, semua yang ada dalam kehidupan kita pun dipulihkan. Amin. Belajar dari Sakeus, Sakeus dipulihkan. Kehidupan, tindak tanduknya, segala sesuatu yang berkaitan dengan Sakeus pun dipulihkan Tuhan. Hari ini datang pada Tuhan. Kalau Daud hidup dalam keterikatan dengan persoalan ya, Daud hidup dalam masalah yang berat. Daud hanya bilang hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena dari situlah pertolongan Tuhan atas Daud.
Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hari ini serahkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Firman Tuhan boleh singkat saat ini, tapi saya percaya ketika kita mengaminkan, kita menjalani, kita melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Percaya Tuhan akan mengadakan kemenangan buat kita. Tuhan akan mengadakan pemulihan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya undang singers kita